Yeah! Ada beberapa fenomena yang menarik, termasuk sejumlah oknum ormas yang meminta jatah THR dari para pengusaha ataupun warga. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengusaha tidak hanya disibukkan dengan lonjakan permintaan dan operasional bisnis, tetapi juga dengan pemberian alokasi anggaran untuk tunjangan Hari Raya atau THR kepada kelompok organisasi masyarakat atau ormas. Kepada para hadirin mohon maaf, ini saya record pas lagi hujan dan petir. Mengutip dari hukumonline.com, nah kira-kira ada berapa nama ormas yang kalian tahu? Yang gue tahu ada beberapa aliran ormas yang bergerak di negara ini. Ada ormas agama, adat dan budaya, kemasyarakatan. Tapi ada juga ormas yang cuma buat keonaran dan tidak berguna. Yang cuma jadi sarang berkumpulnya hama pemalak dan pemalas. Kayaknya seru kita bahas yang satu ini. Pasti kalian sering lihat sekumpulan pemuda tua keriput dan bangkotan tapi masih ngaku pemuda. Terus bergerombol kayak serdadu perang mau usir penjajah. Yang kalian juga pasti taunya kerjaan mereka cuma minta jatah. Malak lah bahasa halusnya. Mereka ini ada di mana-mana guys, terutama di tempat-tempat yang dijadiin lapak usaha macam pasar, pabrik, jalan raya, sampai ke kampung-kampung. Udah jadi informasi umum kalau kita mau bikin usaha, mau kerja, bahkan lu cuma mau bikin atau renov rumah sendiri aja, mesti nih mereka ini datang buat minta duit. Alasannya uang keamanan, padahal mereka sendiri yang bikin gak aman. Jadi mereka ini minta duit ke orang lain buat ngamanin diri mereka sendiri. Tantrum kali mereka ini kalau nggak jajan. Ormas itu harusnya punya program kerja sebagai syarat berdirinya. Tapi gue nggak yakin mereka paham dan ngerti tujuan serta fungsi organisasinya. Sebagian besar dari mereka ini memang cuma SDM rendah yang nggak paham tujuan dan fungsi ormas itu sendiri. Kebanyakan cuma pemalas berjiwa preman, asal banyakan aja, yang penting teriak. Coba aja lu gaul sama anggota ormas model begitu, paling yang diomongin nasi padang sama rendang. Apa kayak bikin program kerja, bukan cuma bikin gubuk durjana. Gua mah suka ngakak kalau lihat mereka cosplay ala militer. Udah tua masih aja main tentara-tentaraan. Mereka ini kan harusnya jadi wadah aspirasi kalau ada ketidakadilan di masyarakat. Mereka harusnya jadi garda terdepan kalau urusan kebersihan sama keamanan lingkungan. Gubuknya banyak anjir di mana-mana. Pokoknya ada lapak usaha, tahu-tahu muncul aja itu gubuk dalam semalam. Tapi orangnya hampir kagak pernah ada. Ada kebakaran yang datang damkar. Ada kejahatan yang datang polisi. Ada kecelakaan yang datang nakes. Minimal kalau ada ular, biawak, buaya masuk rumah, mereka adalah siap siaga buat dimintain tolong. Kalau ada gotong royong bersihin fasilitas umum, gak tahu mereka ini kemana. Nah, lain halnya kalau ada hajatan. Itu barisan prasmanan paling depan. Pokoknya isinya mereka semua. Sholat saf paling depan. Apalagi urusan THR sama angpau. Aduh, berdatangan kayak sampah di tengah musim hujan. Kesel gue mah lihat kelakuan mereka. Pinter-pinter dikit lah kalian, wahai anggota ormas yang jenaka. Kalau minta duit ya tawarin jasa. Jasa buang sampah kek, potong rumput kek, bantu buka tutup lapak usaha kek, apa kek kan banyak. Nih ya yang paling kesel kalau mereka udah ngerecokin waktu bikin atau renov rumah. Ya kalau lu mau dapet duit sama ikut kerja, bikinlah proposal sama portofolio. Tunjukin skill sama pengalaman. Kalau nawarin keamanan doang mah kagak ada, kalian juga proyek aman-aman aja. Faktanya kalau udah dikasih duit kan kalian memang menghilang. Gak ada tuh jaga sama mandorin kerjaan. Sudahlah emang. Kak Ketua, Pancasila. Oh, apa nih? Hai, mantap. Anjrit, gue baru sadar ternyata ormas selain bikin resah masyarakat bisa ngerugiin negara juga. Bisa nutup perusahaan, bisa ngancam-ngancam gubernur, bisa bikin kiku kepolisian juga dong, ngeri. Pak Kapolri mana Pak Kapolri? Kenapa kau tak muncul-muncul?
Itu kata advokat yang rapat sama DPR, bukan kata gue. Takut kali polisi ngadepin anak dewa, selot, sekali maju kena ulti. Ya bagaimana kagak takut, katanya ditembak kepalanya, dibacok berkali-kali, kagak mati-mati. Tapi menurut gue mah cetek ilmu beliau. Ngedongeng sama ngehalunya kurang tinggi, gedabrusnya kurang wah. Kalah jauh lah sama kabib-kabib keramat yang ilmunya bisa bolak-balik main ke sorga, ama bisa jual beli kapling tanah di sorga. Aduh.